Yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Agus Subagio, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tata laksana untuk ACS kita sudah paham guideline yang sudah kita bersama. Namun situasi sekarang yang berbeda karena adanya pandemi ini. Maka itu kan bertanya-tanya juga teman-teman kita yang di lini terdepan akan bertanya-tanya bagaimana tata laksana untuk penderita ACS bila dia juga kebetulan menderita COVID. Nanti akan dituntas oleh beliau, Dr. Agus, tentang hal-hal apa dan bagaimananya. Selanjutnya mohon CV ditampilkan. CV terlebih dahulu bisa. MC, CV-nya Dr. Agus. Dr. Agus Subagio, SPJP konsultan. Beliau adalah staf senior di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo dan juga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan beliau juga banyak mengisi topik-topik kesehatan populer di media massa di mana. Jadi tidak akan berpanjang lebar lagi, saya persilahkan pada Dr. Agus, waktu dan tempat silakan. Terima kasih, Dr. Joni. Ya, saya share screen dulu ya. Baik, para peserta webinar sekalian. Dengarkan? Suara saya dengar? Jelas, Dok. Dr. Joni? Jelas ya. Jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ini sekarang masih dalam kondisi mengalami pandemi COVID-19 ya. Jadi apapun harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Kalau tidak, kita bisa tertular atau terpapar dengan virus C19. Bahwa penyakit jantung koroner ini juga ikut terdampak akhirnya. Kita tahu bahwa jumlah sebelum pandemi itu menjadi salah satu penyebab mortalitas terbanyak di dunia, terutama penyakit jantung koroner. Ya. Dan yang paling menakutkan adalah ACS, Acute Coronary Syndrome, di mana kita kalau menghadapi kasus ini berpacu dengan waktu, ya, dan tentu saja guideline itu juga terus berkembang, berubah, apalagi sekarang kena pandemi, jadi harus menyesuaikan juga bagaimana menangani pasien-pasien ACS ini. COVID-19 pandemi ini secara masif akan memberi dampak pada sistem pelayanan kesehatan, termasuk pasien-pasien yang mengalami ACS. Ya, kita tahu bahwa serangan jantung ini sangat mematikan, dan walaupun di dalam rumah sakit, apalagi di luar rumah sakit juga, angka mortalitasnya yang untuk bisa tertolong itu juga banyak yang mati. Ya. Jadi kita mesti mencari akal bagaimana mengatasi masalah-masalah yang sekarang ini muncul. ACS ini adalah suatu kelompok sindroma yang diakibatkan karena terjadinya acute myocardial ischemia. Kalau otot jantung itu dalam kondisi normal dia membutuhkan metabolisme secara aerobik yang menghasilkan ATP, tenaga. Tapi dalam kondisi iskemik maka bisa menjadikan hasilnya lain. Jadi karena metabolisme anaerob maka akan menghasilkan laktat yang memicu atau merangsang rasa nyeri di dalam dada seseorang yang mengalami ACS. Kalau tidak ada aliran darah yang cukup atau bahkan berhenti pada arteri koroner atau karena tersumbat, maka itulah kondisi seseorang akan mengalami serangan jantung. Spektrum kliniknya sangat luas, tapi kita golongkan dalam 3 saja. Jadi acute coronary syndrome ini ada 3, unstable angina pectoris, non-STEMI,
dan STEMI. Dan modalitas kita untuk membuat diagnosis pasien yang serangan jantung ini nomor satu adalah anamnesis. Di sana akan tertera atau kita dapatkan kira-kira ini tergolong yang unstable atau infark. Jadi nomor satu pentingnya anamnesis di sini termasuk mengidentifikasi faktor risiko karena kita tidak tahu penyebab pastinya penyakit jantung koroner ini, tapi yang secara epidemiologis, secara evidence bahwa berhubungan dengan risk factor. Semakin banyak seseorang mempunyai faktor risiko, maka potensi untuk mengalami penyakit jantung koroner semakin besar. Nah, selain dari risk factor, kita secara anamnesis juga dengan cepat bisa memprediksi apakah ada komplikasi dari orang yang mengalami serangan jantung. Komplikasi yang paling menakutkan ya sudden death, mati mendadak. Jadi untuk mengantisipasi orang serangan jantung harus dipikirkan atau disiapkan secara psikologis, kita sebagai dokter siap-siap menolong pasien dengan CPR. Karena kalau terjadi sudden blood flow yang tertutup, maka itu akan mengancam terjadinya aritmia yang fatal. Oleh karena itu, selain anamnesis, pemeriksaan fisik singkat, juga modal kedua adalah pemeriksaan ECG lengkap untuk menegakkan apakah ini tergolong ST elevasi infark atau non ST elevasi infark. Tapi kalau ECG-nya belum juga mendukung, maka kita butuh bantuan pemeriksaan biokimiawi yaitu enzim marker, apakah troponin atau CRKMP-nya naik apa tidak. Walaupun sekarang pertama kontak dengan pasien, diambil sampelnya, ECG-nya normal. Kemudian troponin awalnya juga normal, bukan berarti orang ini tidak kena serangan jantung, karena pada fase-fase awal kalau pengambilan sampelnya terlalu dini, maka juga hasilnya masih normal. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang serial. Ya. Kalau kita tahu patofisiologinya bahwa sudah diyakini pembuluh darah ini menyempit akibat invasi dari lipid, ya, dari fatty streak, bone cell, fatty streak, kemudian dan akhirnya membuat arteri koroner ini menyempit, dan kalau dia cap-nya ini tipis, maka berpotensi terjadi rupture. Nah, saat terjadi rupture inilah yang memicu seseorang akan mengalami coronary syndrome. Kalau dia masih dalam kondisi faal hemostasisnya bagus, ya, maka tubuh ini mempunyai kemampuan untuk melisis secara otomatis yang terjadi kalau terjadi mendadak karena trombus. Trombolisis secara alami maka hilang timbul. Jadi orang jatuh pada uap, unstable angina pectoris. Tapi kalau sudah menetap dan tubuh kita gagal melakukan, maka kita butuh usaha dari luar. Bagaimana membuat trombus yang menyebabkan oklusi total dari koroner arteri ini harus direperfusi kembali. Apakah dengan obat atau dengan alat, misalnya PCI. Ini sudah kita lewati aja. Pemeriksaan fisik yang penting adalah bahwa kalau kita menghadapi pasien ACS, perlu dilakukan screening pada pemeriksaan fisik dengan cepat adalah adakah komplikasi dari ACS tersebut. Misalnya acute heart failure atau terjadi cardiogenic shock. Yang paling itu adalah aritmia, mulai dari yang jinak sampai yang
mematikan atau yang mengancam ke arah aritmia yang fatal, maka kita harus beli untuk menangkap kondisi ini. Kemudian terjadi mechanical komplikasi, misalnya ada PSD karena ruptur atau terjadi efusi perikard, bisa sampai tamponan. Ya, ini harus diwaspadai, dan pemeriksaan fisik ini harus cepat, ya, karena untuk antisipasi apa saja yang terjadi dan apa saja yang nanti akan terjadi. Juga faktor pencetus bisa mengurangi beban jantung nantinya. Buat diferensial diagnosis. Pada pemeriksaan ECG, ya, yang jelas sekali kalau dalam kelompok SD elevasi infar. Tapi bukan berarti ECG normal tidak infar. Kalau klinis anamnesisnya mengarah ke iskemik miokard, ya. Kemudian mungkin ada LBBB baru, ya. Dan jangan lupa setiap ada inferior, maka usahakan mencari keterlibatan ventrikel kanan. Apakah ventrikel kanan juga mengalami infar? Karena manajemen dari infar ventrikel kanan ini berbeda dengan manajemen pada infar ventrikel kiri. Jadi ECG ini sangat bervariasi pada pasien-pasien yang mengalami ACS, mulai dari normal, ST depresi, T inversi, ada ST elevasi atau mungkin terjadi awal hiperakute, sangat banyak. Jadi bisa normal, bisa isolated T-wave inversion, depresi ST, elevasi ST, ya. Dan secara fisiologis biasanya disampaikan oleh seseorang itu kadang-kadang juga tidak jelas menggambarkan bagaimana chest pain atau angina ini dia derita. Kalau orangnya tahan sakit biasanya hanya merasa ampak, dadanya seperti ditekan. Tapi kalau orangnya sensitif sekali, barangkali nyeri yang ringan pun digambarkan sebagai nyeri yang hebat. Oleh karena itu penting untuk mengkelompokkan gradasi nyeri ini, skalanya mulai 0 sampai 10. Kalau nyeri sekali dengan yang masih skala nyerinya 2-3, manajemennya untuk mengatasi nyeri ini juga harus berbeda. Karena yang satu akan sangat mengancam jiwanya, yang satu bisa lebih tenang-tenang. Biasanya yang spesifik ada di dada tengah, di substernal, nggak bisa ditunjuk dengan satu jari aja lokasinya, nggak bisa di mana. Bisa menjalar ke punggung, bisa ke ulu hati, bisa ke lengan kanan kiri, paling banyak ke kiri, bahkan sampai ke leher atau rahang bawah yang orang bisa menggambarkan seperti dicekik. Tapi seringkali orang menggambarkan yang berat itu rasanya seperti orang tidak bisa bernapas. Padahal napasnya kalau diamati ya normal aja. Jadi saking sakitnya, saking iskemiknya, maka bisa merasakan seperti sulit bernafas. Dan manajemen daripada nyeri ini nomor satu ya harus kita mengatasi hipoksinya secara cepat, ya. Mengurangi gejala, menenangkan psikologis penderita, dan diberikan obat-obat anti platelet atau bahkan dual atau triple anti platelet yang tujuannya untuk mencegah jangan sampai terbentuk trombus lebih hebat lagi, dan sambil mengatasi nanti berikutnya adalah melakukan reperfusi. Ya. Dan karena cepatnya, maka kita harus berpacu dengan waktu. Time is muscle. Jadi kalau kita mendapatkan pasien dengan cepat harus dianamnesa fisik secukupnya dan segera dibuat rekaman ECG. Apakah ECG-nya SD elevasi atau
PCK-nya normal atau ST depresi aja atau varian yang lain, maka kita harus menentukan pasien ini harus segera direperfusi. Ini kalau tidak pandemi ya kita seperti biasanya saja mengatasi. Ya. Jadi ada target waktu yang harus dicapai agar terjadi selamat otot miokardnya tidak menjadi nekrosis. Kalau nekrosis tidak bisa balik. Jadi kita harus mencegah terjadinya nekrosis. Mumpung masih iskemia, itu masih reversible. Ya. Kalau sudah nekrosis, ya kita tinggal menunggu waktu dia menjadi skar aja. Banyak pilihannya, tapi yang jelas untuk reperfusi itu hanya dibagi 2 atau 3, bahkan kalau kita melibatkan acute bypass grafting ya. Yang di kardiologi biasanya menggunakan medikamentosa atau intervensi koroner pakai PCI. Jadi oleh fase maka diharapkan sebelum 3 jam ini kita bisa melakukan reperfusi dengan baik. Apakah dengan fibrinolysis atau dengan PCI. Tapi superioritas PCI di sini lebih dari fibrinolysis. Kalau sudah lewat 3 jam, maka oleh fase ini rasanya kita sudah agak terlewatkan. Tapi masih punya kesempatan kalau terjadi ST elevasi yang kurang dari 12 jam, punya harapan untuk masih bisa direperfusi sehingga masih ada tempatnya untuk memberikan fibrinolytik di sini. Alangkah baiknya kalau kurang dari 3 jam atau target waktunya 120 menit tadi bisa dilakukan PCI. Banyak macam-macam obat yang untuk melakukan fibrinolysis, ya, ada golongan streptokinase, ada golongan plase ini yang berbeda harga, yang disediakan di BPJS hanya yang streptokinase. Walaupun demikian ini juga masih bisa diharapkan mendapatkan hasil yang cukup baik untuk reperfusi. Kalau yang mahal ini juga kita menghadapi risiko yang bleeding yang lebih besar daripada yang streptokinase. Jadi kalau kita menghadapi pasien yang non-ST elevasi acute coronary syndrome, maka kita harus menentukan faktor risiko. Apakah pasien yang non-STEMI ini kita akan lakukan konservatif terapi atau harus dilakukan strategi invasif terapi. Ya. Jadi tergantung dari risiko yang kita dapatkan, apakah high risk, very high risk, moderate risk, atau low risk. Sehingga menentukan sikap untuk strategi apa yang digunakan melakukan reperfusi. Jadi kalau dia menurut skor yang sudah sering dipakai ini, kalau very high risk, ya, siapa yang digolongkan very high risk adalah orang ACS yang mengalami instabilitas hemodinamik atau terjadi cardiogenic shock. Ongoing chest pain yang refrakter, sudah dikasih obat, medikamentosa juga masih nyeri. Aritmia yang mengancam jiwa, terjadinya komplikasi mekanik, ada MI, kemudian adanya acute heart failure, dan recurrent dynamic STT with changes. Ini yang menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan penanganan. Invasive management pada koroner angiografi yang mempunyai fasilitas lengkap, maka ini perlu dilakukan pada pasien-pasien yang diduga kuat mengalami ACS. Kalau mulai sejak onset ya sampai kontak ada petugas,
atau diagnosa non-stage, maka kalau dikirim ke PCI Center dan pada pasien-pasien yang sudah datang di PCI Center, kalau digolongkan pada very high risk, maka harus dilakukan strategi reperfusi yang immediate invasif, kurang dari 2 jam targetnya. Ya. Ini pada kondisi yang tidak pandemi. Pada kondisi pandemi kita punya beberapa persyaratan, beberapa hambatan yang tidak seperti biasanya, karena akan ada delay-delay yang dilakukan. Tapi kalau dia tergolong low risk, maka bisa melakukan non-invasive testing yang jika dianggap cukup, atau pakai metode yang konservatif saja. Bagaimana invasive management pada pasien-pasien yang non-sejak ini, sejak simptom, ya. Kalau datang di PCI Center, ya, kalau very high risk, ya langsung dilakukan intermediate invasive untuk strategi reperfusinya. Atau very high risk, kalau high risk, maka dilakukan namanya early invasive, yaitu dilakukan diagnostik koroner angiografi sebelum 24 jam. Kalau nanti didapatkan stenosis yang berat dan ada oklusi yang atau subtotal oklusi, maka juga harus segera dilakukan reperfusi. Nah, bagaimana dengan COVID-19? Pada kondisi sekarang ini, seseorang mengalami ACS, maka COVID-19 sendiri ini bisa memberi kemungkinan dampak ke jantung berupa ACS karena rupture, karena dia memicu terjadinya mudahnya struktur plak. Kemudian kalau terjadi badai sitokin, maka bisa terjadi juga acute myocarditis yang fulminan, juga bisa jatuh ke heart failure dan juga ke aritmia. Dan tidak kalah pentingnya yang sekarang juga lagi ramai adalah terjadi acute trombosis, terjadinya gangguan sistem trombosis, maka bisa terjadi proses trombosis di arterial dan sistem vena juga. Jadi dari beberapa bulan mulai dari COVID-19 yang sudah lewat 1 tahun ini, jumlah kasus ACS yang datang ke rumah sakit menurun karena beberapa hal. Ya. Ada yang takut ke rumah sakit, ya. Ada yang kurang informasi, sehingga juga ada yang harus physical distancing. Ini banyak alasannya kenapa jumlah pasien ACS pada fase pandemi ini berkurang banyak. Diingatkan waktu juga, lagi. Ya. Terima kasih. Pasiennya juga, selain pasiennya, kita juga, dokternya juga takut, karena dokternya juga terancam terpapar, takut mati juga ya. Bagaimana dengan ACS pada COVID-19 ini? Ya, ada 3 kemungkinan ya. Ada severe COVID, pasiennya mengalami STEMI. Ada klasik COVID, pasiennya juga sedang mengalami STEMI. Ada klasik ACS, tapi dia tidak jelas apakah mengalami COVID-19 apa tidak. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa harus ada screening yang ketat di gawat darurat, unit gawat darurat. Waktu kita pertama kali mengalami pandemi ini masih gagap ya, mengalami bagaimana menangani ini, hingga campur aduk. Sekarang ini akhir-akhir ini karena sudah makin pandai kita,
sudah dipisahkan pasien-pasien yang mengalami COVID-19 sama yang tidak. Tapi itu sudah melalui proses screening dan pemeriksaan sehingga memudahkan untuk melakukan penanganan pasien. Semua yang akan kita lakukan tindakan harus mengukur risiko dan manfaatnya. Risiko terhadap petugas, hidup terhadap paparan, alat-alat yang juga bisa terpapar. Ya. Mestinya harus ada lab kateterisasi khusus yang digunakan untuk pasien-pasien khusus ACS yang mengalami COVID. Tapi sampai sekarang, ya karena sarana prasarana ini tidak mudah pengadaannya juga, walaupun ada alat sarana prasarana yang khusus, ini tenaga SDM-nya dokter dan perawat ini juga harus betul-betul dihemat, kalau enggak benar-benar bisa terpapar. Nah, oleh karena itu pilihan pertama kalau masih kurang 3 jam, lakukan fibrinolytik, karena kalau dikirim ke Sutomo pun juga akan mengalami berbagai prosedur yang bisa memperlambat penanganan sehingga target waktu yang 90 menit, 120 menit itu juga tidak bisa dicapai. Tapi kalau fibrinolytik, maka ini bisa segera dilalui untuk diputuskan melakukan tindakan awal penanganan ACS yang tipe STEMI. Ya. Lagi, ya, primary PCI memang jadi prioritas, tapi ya semua harus dihitung dengan manfaat dan risiko yang dihadapi oleh petugas tadi terutama. Ya. Ya. Jadi kalau memang very high risk, ya, walaupun ini idealnya harus dilakukan primary PCI, tapi itu tadi sering hambatannya ada di penanganan awal untuk men-screening pasien ini bebas COVID apa tidak, karena kita tidak punya cath lab yang dedicated untuk pasien-pasien COVID yang mengalami ACS atau STEMI yang terutamanya. Jadi pandemi ini akan memberi dampak yang begitu besar pada penanganan pasien-pasien ACS. Ya, tidak mudah juga pasien yang mengalami keluhan yang tidak spesifik, walaupun itu sebetulnya ACS yang mengancam jiwanya, mendorong pasien untuk datang ke rumah. Takut ke rumah sakit, takut ketularan COVID, dipikir rumah sakit itu tempatnya COVID. Jadi kalau ke rumah sakit, harapan selamat dari COVID dari kecil, itu persepsi masyarakat nggak bisa dihilangkan begitu saja. Intinya kalau STEMI dilakukan perfusi, ya, dan kita harus siap dengan cath lab yang dedicated. Tapi tidak mudah karena itu menyangkut sarana prasarana, ya. Dan itulah yang masalah-masalah yang kita hadapi untuk saat ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, karena akhir-akhir ini jumlah pasien sudah menurun sekali. Biasanya saya mengikuti morning report COVID di Rumah Sakit Sutomo ini sampai di atas jam 11 baru selesai, mulai jam 7. Hari-hari terakhir ini jam 9 atau bahkan belum jam 9 sudah selesai. Nah, pasiennya menurun banyak. Tapi jumlah pasien yang berkunjung secara reguler di pasien-pasien non-COVID juga belum naik. Tapi mudah-mudahan trennya akan bertambah. Terima kasih, Dr. Doni. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.